Wawuriya siktun wadupina. Kemudian kata Syekh Nawawi, bungkus bayi yang keguguran dan pendam. Singkat ngomongnya. Kemudian disarahi oleh beliau. Apa yang dimaksud bayi keguguran? Nah itu dulu. Ammasiktu wa huwal waladun najilu qabla tamamil ashuri fafihi tafsilun. Yang namanya bayi keguguran adalah anak yang keluar dari kandungan ibunya sebelum sempurnanya beberapa bulan. Di bawah 6 bulan itu namanya keguguran. Di bawah umur 6 bulan dia keluar keguguran. Sebelum 1 bulan dia keluar bukan keguguran. Itu batasannya. Sebab nanti hukumnya berbeda. Sebelum 1 bulan kemudian dia keluar, kan ada itu disebut keguguran. Seperti kita mengatakan itu keguguran, padahal secara fikih belum keguguran itu. Bukan keguguran. Itu biasa seperti darah haid. Karena bahasanya ba'da tamamil ashuri, qabla tamamil ashuri, sebelum sempurna beberapa bulan. Kalimatnya jama'. Yang namanya jama' 3 dan seterusnya. Berarti 3 bulan ke atas ketika dia gugur itu namanya keguguran. Di bawah 6 bulan, berarti di atas 6 bulan sempurna, melahirkan namanya. Disebut prematur. Kalau dia 6 bulan, ada orang hamil 6 bulan kemudian melahirkan prematur. Ada yang sempurna bayinya, ada juga yang masih kecil, tapi itu bukan keguguran, prematur namanya. Itu pertama. Catatannya belum sempurna bulannya, di bawah 6 bulan, di atas 3 bulan. Itu keguguran. Atau 4 bulan 10 hari patokannya itu. Setelah ditiup ruh, itu namanya bayi keguguran. Bahasa Arabnya siktun, ada yang baca suktun, ada yang baca saktun, semua sama maknanya bayi keguguran. Tafsilun secara perinci dijelaskan, hasiluhu annahu illam tadhur ayatuhu wala amaratuha wala khalquhu la tajuju sholah alaih. Yang dimaksud keguguran itu apa secara hukumnya? Maksudnya nanti apakah dia wajib dimandikan, disolatkan, dikafani, dan dimakamkan? Kan 4 kewajiban mayit bagi yang hidup. Pertama, ilam tadhur hayatu, apabila tidak jelas kehidupannya, artinya apakah hidup atau tidak, belum jelas, keguguran nih. Wala amaratua, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wala khalquhu, dan tidak ada kesempurnaan dalam bentuk si bayinya. La tajujus sholatu alaihi, nggak boleh disolatkan. Di bawah 6 bulan. Catatannya tidak ada tanda kehidupan, berarti mati keluarnya. Kemudian dia di bawah 6 bulan. Kejadiannya atau bentuk rupa si bayinya tidak sempurna. Kuping doang umpamanya, atau endas doang, weteng laka begitu. Itulah tajujus sholatu alaihi, tidak boleh disolatkan, haram hukumnya. Nah, kan kalau nggak tahu disolat-solatin aja itu. Nggak boleh disolatin itu. Wala yajibu ghusluhu, bahkan tidak wajib dimandikan. Nggak wajib dimandiin. Kemudian wa yusannu satruhu bi irqatin wa dafnuhu, hanya sunnah dibungkus, dikubur. Sunnahnya dibungkus, dikubur. Berarti dibuang gak apa-apa. Cuman kan tega ya. Ini hukum. Sunnahnya dibungkus dengan kain, kemudian dikubur. Sunnah. Berarti kalau sunnah dapat pahala. Berarti andaikan dibuang, makruh. Hukumnya seperti ngerokok, ngebuang bayi yang keluron atau keguguran. Tapi nggak apa-apa, nggak berdosa, karena dia belum manusia.
Gitu, secara hukum. Tapi kita ini ada kebijakan namanya, ada hukum adat. Masa ya yang keluar dari perut istrinya atau perut ibunya si bayi dibuang begitu saja? Itulah kira-kira. Itu ada namanya perasaan. Tapi secara hukum tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan. Sunnah dibungkus, dipendam. Sunnah itu juga tidak wajib. Syaratnya dia tidak ada tanda-tanda kehidupan, bentuknya tidak sempurna. Berarti kalau berlawanan tadi wajib berarti. Gitu. Wa kadza ghusluhu kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana diucapkan atau dipatwakan oleh Ibnu Hajar gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarang Fathul Mu'in. Ibnu Hajar berkata, idza sanna ghusluhu sanna satruhu. Apabila sunnah dimandikan, maka sunnah dikapani. Kemudian apabila dia wajib kedua-duanya, artinya dibungkus, dipendam itu wajib, maka wajib pula hukumnya. Artinya ketika umpamanya dibungkus itu wajib hukumnya, seperti halnya orang yang sudah dewasa meninggal, dikapani itu wajib, dimakamkan itu wajib, maka disolatkan dan dimandikan hukumnya wajib, kata Ibnu Hajar. Tapi kalau umpamanya disunahkan, maka mandi dan itunya juga sunnah hukumnya. Itu kaidah daripada Imam Ibnu Hajar. Wa ilam tadhur ayatuhu wala amaratuhu lakin dhahara khalquhu wajaba ma'adas shalah. Lalu bagaimana kalau seandainya betul kehidupannya tidak jelas? Ketika dia keluar dari perut ibunya, dilihat apakah dia pernah menjerit saja umpama, atau pernah goyang, enggak, tidak ada tanda kehidupan. Akan tetapi bentuknya sempurna, lakin dhahara khalquhu. Kejadian si bayi itu sempurna. Ada pala, ada kaki, ada telinga. Sempurna seperti bayi halnya. Maka hukumnya wajaba ma'adas shalah, wajib 4 rukun bagi orang mati kecuali sholat. Artinya tidak boleh disolati. Nah, salah tuh orangnya kebanyakan kan, begitu lahir dia sudah mati disolatkan, haram hukumnya. Nggak boleh. Kalau dia sempurna dan tidak ada tanda kehidupan, kecuali dia pernah saja, ada suara atau ada gerak saja tangannya, berarti pernah hidup. Maka 4 rukun seperti orang dewasa wajib kepadanya. Tapi kalau nggak ada tanda kehidupan, hanya 3 kewajibannya: dikapani, dimandikan, dikuburkan. Tidak boleh disolatkan. Kenapa? Nggak ada dosa, wong belum pernah hidup, tidak pernah di dunia. Kecuali pernah hidup, walau tidak ada dosa, wajib dia disolatkan. Pernah oek saja dia, wajib disolatkan. Bahkan dalam kitab-kitab lain menurut Imam Syafi'i, ketika dia keguguran dan sudah umur 4 bulan 10 hari, maka sunnah diberi nama. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, berarti sudah ditiup ruh. Kalau belum 4 bulan 10 hari, nggak usah dikasih nama. Tidak ada ajaran atau rekomendasi untuk memberi nama yang baik yang belum berbentuk atau di bawah 4 bulan 10 hari. Tapi kalaupun dikasih, ya nggak jadi masalah. Tidak dosa, tapi tidak ada anjurannya. Anjuran atau sunahnya nggak ada, kecuali dia sudah 6 bulan. Atau dia sempurna umpamanya, sekalipun di bawah 4 bulan sempurna, sunnah diberi nama dia. Tapi kalau belum sempurna, tidak disunahkan, tidak ada anjuran. Tapi kalaupun umpama mau diberi nama, tidak dosa. Artinya monggo-monggo saja, tapi agama tidak mengatur. Terus di arane Abdullah, ya kan? Kadang-kadang barang wis rada gede kan, umur 7 tahun disunatakan. Sunatnya apa? Pakai jantung. Itu adat, bukan hukum. Umur 7 tahun ki wis matine anak kita, jadi ustad
Arab sunatan, terus pengen sunatannya ya diambil jantung, diiris jantungnya. Itu adat itu. Apa urusannya dengan jantung? Jantung pisang. Jantung pisang mah dikulup, dikukus, enak untuk lalap. Bukan untuk sunat. Nah, itu adat yang menumbur agama namanya. Apabila itu menumbur agama, tinggalkan, nggak boleh. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Sampai-sampai dibelikan baju, kemudian bajunya disedekahkan, bagus, disedekahkannya bagus. Tapi ketika dia percaya bahwa si mayitnya itu, almarhumnya itu mau dibelikan baju, nah ini yang salah. Gitu. Kapan dia mintanya, wong wis mati. Tuh. Tapi kalau mau sedekah, sedekah saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sebab kan keterangannya as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Tapi kalau diyakini bahwa anaknya meminta baju di umur 7 tahun ataupun 15 tahun, sampai dikawinkan dengan kucing lah segala macam. Ini kan adat yang salah itu. Itu mesti didobrak, nggak boleh. Fa'in doharot ayatuhu bisyahin au ghairihi au doharot amaratuha ka anektalaja ittaroba au taharroka badan fisolihi pawakal kabir. Lalu bagaimana kalau seandainya jelas ada tanda kehidupan seperti halnya menjerit atau dia menangis, atau selain daripada itu, mana ka'anikhtalaja seperti dia robah, taharroka goyang-goyang kepalanya, itu tanda kehidupan. Pernah melihat umpamanya bidannya tah, ibunya tah, atau suaminya yang mendampingi ketika melahirkan, pernah tangannya goyang. Kalau seperti itu pawakal kabir, hukumnya seperti mayit orang dewasa. 4 rukun wajib berarti. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. 4 kewajibannya. Selain daripada 4 itu, bisa adat, juga bisa kaul ulama atau pendapat ulama. Selain daripada 4 tadi. Mana selain daripada 4? Pertama kan memandikan, mengapani, menyolatkan, mengkuburkan. Kemudian di Indonesia adatnya setelah dimandikan dibedakin. Ya kan, kalau perempuan dibedak-bedakin, didandani kan mengonon. Kemudian disolatkan, setelah sholat tahlil. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wallahu akbar, qul huwallahu ahad allahu somad. Itu sunnah ulama, bukan sunnah Nabi, sunnah dari ulama. Apa sunnahnya? Ya baca kulhu, kan sunnah, dapat pahala. Tapi ketika Nabi melakukan sholat tidak seperti itu. Assalamualaikum wassalamualaikum bae. Langsung ben Nabi, ya ayyuhal hadirun kaifa tashaduna ala hadzal mayit khair. Itu Nabi. Tapi kalau la ilaha illallah wallahu akbar di Indonesia. Lihat di Mekah yang pernah umroh. Ketika salam setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai bubar, digotong bro. Ya memang begitu. Begitu. Coba di Indonesia kan repot. Setelah nyolatin tahlil, digawa ning kuburan tahlil maning, jare malaikat ribet amat. Wis mati gini. Kita narap nyiksa ke, orang nyiksa jare malaikat. Tapi jangan disalahkan. Tidak salah, bagus. Itu adat yang baik, adat yang bagus. Supaya apa? Sakral dalam pemakaman. Masa dibuang mengkonon baik manuk maning. Kalau disalahkan, solati, gotong, gabrugaken bewis pendem. Orang saya didoa-doa maning balik, ya kayak manuk maning, kan orang teger maning. Cuman maksudnya saya ini mau menjelaskan hukum. Andaikan dipendam langsung tanpa dihadoroti lagi, tanpa didoa-doakan lagi, sah. Wong rukunnya 4 itu kok. Enggak ada rukun-rukun lagi. Nah kita kan orang Indonesia nih banyak bijak. Orang timur nih banyak bijaknya.
Di doa inilah kerunya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai zikir maning kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika si mayat aja zikiran maning bae jare mayat. Ya barang teger-teger bae, bagus. Dapat ulama itu. Ini secara hukum dari Nabi nggak ada keterangannya. Tapi kalau ya ayyuhal hadirun ada. Maksudnya supaya doa husnudzon terhadap mayit, agar supaya mayit diampuni dosa maksudnya. Walau duna arbati asuri inna fardo kama apadahu as-sabro milisi. Walaupun dia di bawah umur 4 bulan 10 hari, umur 3 bulan umpamanya, tapi ada tanda kehidupan, maka kalkabir hukumnya seperti orang dewasa dia mati. Rukun 4 itu wajib dilaksanakan. Andaikan di bawah 4 bulan tapi sempurna, bisa saja itu. Satu mungkin sehat kandungannya, atau memang kuasa Allah di bawah 4 bulan tapi dia sempurna, kaki ada, pala ada, gitu. Betul-betul di bawah 4 bulan, bukan salah ngitung. Nanti salah ngitung. Dihitung dari nikahnya memang di bawah 3 bulan, padahal di luar nikah umpamanya. Nah itu mah bukan keluron atau keguguran. Tapi kalau dia sempurna tetap walaupun umur 2 bulan umpamanya, tapi dia sempurna, ada tanda kehidupan, maka hukumnya seperti kal kabir, orang dewasa. Wahinna idin kupina wadupina wagusila wujuban qat'an wasolliya alaihi. Nah dengan demikian maka 4 perkara itu tadi hukumnya wajib, qat'an pasti wajibnya, tidak boleh tidak. Ditambahin bahasa dengan Senawawi, qat'an pasti wajibnya 4 perkara tadi. Wujuban alal azhari, bahkan seluruh ulama kaul yang zahir, kaul yang azhar itu semua berpendapat wajib 4 perkara tadi kalau dia ada tanda kehidupan. Maksudnya mah baik keguguran mah kalau memang dia jelas tanda kehidupan maka hukumnya seperti orang dewasa. Apabila tidak jelas maka hukumnya tidak boleh disolatkan. Pamna sholata wasiwaha tabaro, bahasanya begitu. Kemudian kalau dia memang sempurna, ada tanda kehidupan walaupun di bawah 4 bulan, maka kal kabir seperti orang dewasa. Amman nazilu ba'da tamamil asuri, adapun orang manusia atau bayi yang keluar setelah sempurnanya bulan, maksudnya wa wasittatu asuri, 6 bulan umpama si bayi itu keluar dari perut ibunya, fal kabiru mutlakon, maka itu hukumnya seperti orang dewasa secara mutlak, mati ataupun hidup. Kalau 6 bulan, tadi kan pembahasannya di bawah 6 bulan. Kalau umpamanya Sarniti punya anak atau bayi terus dilahirkan oleh Sarniti, kemudian sudah 6 bulan umurnya, mati ataupun hidup waktu keluar, tetap hukumnya seperti orang dewasa. Berarti 4 rukun harus dijalankan. 6 bulan batasnya, apalagi 7 bulan, berarti bayi lahir 6 bulan itu sempurna dan bisa hidup. Di bawah 6 bulan wallahu a'lam, bisa saja kalau Allah mau di bawah 6 bulan dia hidup. Tapi biasanya di bawah 6 bulan mah nggak lama mati. Ini menurut penelitian ulama, ini nggak sembarangan. Senawawi, kemudian Imam Syafi'i, beliau sudah teliti. Maka sepakat umur 6 bulan itulah dikatakan sempurna. Dan paling lama manusia itu hamil 4 tahun, kayak gajah. Ada begitu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 4 tahun dalam kandungan. Imam Syafi'i itu 2 tahun dalam kandungan. Aja kaget lamun rabi korma ora ngelahir-ngelahiri. Losaken main 3 tahun tanda kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya lamun betul-betul hamil aja tumor maning udah hamil. Syekh Abdul Qadir itu 4 tahun dalam kandungan.
Imam Syafi'i 2 tahun dalam kandungan. Tapi kalau lebih dari 4 tahun bahaya, itu bukan hamil, penyakit. Kalau di bawah 6 bulan, ya bukan prematur lagi itu mah, keguguran. 6 bulan ke atas sempurna, tidak keguguran. Kemudian wayajibu takdimu alad dafni, salat atau susunan tertibnya tidak boleh diacak-acak. Umpamanya awalnya dimandikan, ya mandikan. Setelah itu dikapani, setelah itu disolati. Jangan disolatin dulu baru dikapani umpamanya. Sudah dikapani baru dimandikan umpamanya. Jangan. Ya kalau ada umpamanya, solatin aja dulu biar beres, besok aja dimandiinnya. Nggak boleh. Mandikan dulu, kapani, ala hadzat tertib sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Yuk sambil ngobrol nih, masih sore tuh. Habis ini kita ngerabek, makan rabek. Ada jamaah yang akekahan anak, Pak, nimbang saat itu sambil nunggu rabek. Ini dulu pernah saya baca, Ustaz, ada